Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di program Bincang Agama Hari Pahala. Dan seperti biasa, insya Allah Bicara akan membahas topik-topik yang mungkin sedang hangat terjadi di lingkungan kita, di diri kita, atau mungkin sedang kita tahu infonya dan kita pengen tahu ini bagaimana nih kalau kita lihat masalahnya dari sisi syar'i. Nah, karena ini membahas masalah syar'i, tentunya harus bersama guru kita para asatijah. Dan luar biasa, Masya Allah, kali ini Allah hadirkan di studio kita guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz. Gimana antum? Karena sehat, Alhamdulillah, Ustadz. Dan senang sekali Ustadz bisa hadir di studio kami. Alhamdulillah. Ustadz, langsung saja nih ingin bertanya, Ustadz. Saat ini kan di Indonesia lagi heboh yang namanya Citayam Fashion Week. Wah, ini anak muda yang katanya bebas berekspresi, menampilkan segala macamnya. Tapi ini akhirnya kontroversial, Ustadz, karena ada mungkin image negatif yang lahir di sini. Misalnya contoh anak-anak muda yang berkreativitas ini banyak yang bilang ini melanggar syariat karena pakaiannya, bahkan ada kampanye-kampanye tentang LGBT dan lain-lainnya. Nah, yang pengen ditanya, Ustadz, sebetulnya ini kan hanya kreativitas anak muda, Ustadz. Ini terkesan dikit-dikit haram, dikit-dikit dilarang. Nah, seolah-olah ini Islam ini sebetulnya melarang anak muda untuk berkreativitas. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri nih, gimana, Ustadz? Apakah memang benar nih, Ustadz, anak muda dilarang berkreativitas di dalam Islam, atau ternyata boleh tapi ada batasan-batasannya? Mungkin Ustadz bisa menyampaikan pada kami, Ustadz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Iya, memang ya di dalam Islam ya kita harus membagi masalah itu menjadi dua bagian besar. Ada masalah agama, masalah ibadah, ada juga masalah dunia, masalah yang non ibadah. Kalau dalam masalah agama, masalah ibadah ya, maka kita tidak boleh berkreativitas di situ. Maksudnya kita tidak boleh membuat-buat sesuatu yang baru di situ. Kata sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kata beliau, kalian itu ngikut saja, jangan buat-buat sendiri, karena semuanya sudah dicukupi untuk kalian. Cukup kalian ngikuti aturan saja. Itu kalau dalam masalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut akan ditolak. Ditolak oleh Allah, sia-sia, tidak ada pahala. Ini dalam masalah ibadah. Masalah yang kedua adalah masalah duniawi. Di masalah duniawi ini kita dibebaskan untuk berkreasi. Kita dibolehkan untuk membuat-buat sesuatu yang baru, selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu batasannya. Batasannya cuma satu, tidak bertentangan dengan syariat. Tidak harus ada dalil khususnya. Ya, tidak harus ada dalil khususnya. Makanya kreasi seperti gadget bagus, ya, dari zatnya ya, bukan dari konten-konten yang ada di sana ya. Tapi HP ini memberikan banyak solusi, kemudahan untuk kehidupan kita. Ada kreasi berupa mobil, ada kreasi berupa motor, ada kreasi berupa kamera, lampu, mikrofon, dan seterusnya. Itu sangat bagus. Tidak harus ada dalil yang menunjukkan bahwa membuat kamera itu boleh. Tidak harus. Tapi yang kita lihat adalah apakah kamera itu bertentangan dengan syariat? Adakah dalil syariat yang tidak bersesuaian dengan kamera itu? Mikrofon juga demikian. Tidak harus kita tahu bahwa, atau tidak harus ada dalil bahwa membuat mikrofon itu boleh. Tapi yang penting tidak ada dalil yang bertentangan dengan mikrofon itu. Begitu pula dengan kreativitas yang lain. Adapun yang disebutkan tadi, ya apa tadi? Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week ya. Yes, Pak. Ya, Citayam Fashion Week ya. Ini kalau saya melihat ya, berdasarkan dalil yang saya fahami,
bahwa dari asasnya memang nggak boleh. Dari asasnya nggak boleh. Dari landasan dasar untuk berkreasi di sana itu tidak boleh. Misalnya ya, berlenggak-lenggok. Fashion itu kan tujuannya untuk menampilkan gaya-gaya pakaian dengan cara yang seperti itu kan. Yang di Citayam Fashion Week itu kan dengan cara yang seperti itu. Maka yang seperti itu pada asasnya tidak boleh. Laki-laki berlenggak-lenggok, kemudian pakai pakaian-pakaian yang syuhroh, pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Itu kan memang dalam syariat tidak boleh gitu. Ada dalil khusus yang melarang hal itu. Kemudian menampakkan aurat, ya. Kemudian di sana ada hal-hal yang sangat tidak selaras dengan dalil-dalil syariat berupa maraknya pacaran atau mengganggu ketertiban lalu lintas, kemudian hak-hak orang lain banyak yang dizalimi. Sehingga pada asasnya memang nggak boleh. Kalau kreativitas untuk menampilkan fashion dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah. Ya. Seperti misalnya cuma menampang gambar, foto, ya, foto pakaian seperti itu cukup. Foto pakaiannya aja Ustaz ya. Foto pakaian sudah cukup. Atau misalnya pakai boneka apa namanya? Boneka pajangan itu manekin tapi yang tanpa kepala. Iya. Kan bebas juga. Atau manekin yang kepalanya polos, kan bisa. Jadi kreativitas itu tidak ditentang oleh syariat, tapi yang ditentang oleh syariat adalah kreativitas yang menyelisihi syariat. Ya, buktinya apa? Buktinya banyak sekali kreasi-kreasi yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat didiamkan, tidak ada masalah. Bahkan kalau manfaatnya besar, ya menjadi sangat dianjurkan. Penemuan-penemuan dalam bidang kedokteran banyak sekali. Ya. Tapi ada penemuan yang bertentangan dengan syariat yang akhirnya diharamkan. Tapi kalau penemuan-penemuan tidak bertentangan dengan syariat tidak ada masalah. Ada penemuan-penemuan di bidang komunikasi, di bidang elektronik, di bidang transportasi banyak sekali tidak ada masalah. Ya, intinya tadi ya, kreasi dalam masalah dunia itu pada asalnya dibolehkan. Dia menjadi terlarang ketika ada dalil yang bertentangan dengannya. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi sebetulnya kalau mau berkreasi belajar agama dulu harus ya Ustaz ya. Jadi tahu nih sebetulnya kreativitas yang mau kita cetuskan ini dilarang nggak sama syariat? Ya. Itu patokannya Ustaz ya. Minimal tanya kepada Ustaz. Tanya sama Ustaz ya Ustaz. Masya Allah. Saya misalkan ada orang berkreativitas membuat batik ya. Kalau di Jawa ya batik. Tidak ada masalah membuat batik. Tapi ketika ada batik yang di situ digambar makhluk bernyawa, nah di sini ada dalil yang tidak membolehkannya. Tidak membolehkannya karena apa? Karena ada gambar makhluk bernyawanya. Tapi kalau misalnya kan batik nggak harus makhluk bernyawa, bisa batik berupa apa gambar bunga atau gambar-gambar yang lain, motif-motif tertentu kan banyak sekali. Betul. Ya itulah kaidah dalam masalah kreativitas. Ya. Dan sebetulnya lebih banyak yang dibolehkan dibanding yang dilarang sebetulnya. Jelas. Kalau kita katakan pada asalnya dibolehkan, berarti yang boleh itu banyak sekali. Yang tidak boleh yang sedikit. Iya. Dan Islam itu tetap indah. Ya. Dengan batasan seperti itu pun Islam itu tetap indah. Makanya kan di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di muka bumi. Jadi perhiasan-perhiasan ini tidak ada masalah. Begitu pula dengan rizki-rizki yang baik. Tapi tadi ya, kalau ada dalil yang menjelaskan bahwa perhiasan tertentu tidak boleh, maka itu yang tidak boleh. Ya. Yang lain yang tidak dijelaskan tentang larangannya, maka dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah ya Ustaz. Masyaallah. Baik, buat Bapak pemirsa ya, sudah jelas nih. Jadi kreativitas tetap, tapi ingat landasannya, cek lagi apakah syariat melarang atau enggak. Kalau kita nggak paham, tanya sama yang paham, tentunya Pak Guru kita. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.